Elimination Chamber, John Cena. Ya, Mr. Hustle Loyalty Respect mendadak jadi heel. Ngehajar Cody Rhodes habis-habisan, terus gabung sama The Rock. Aku sampai mikir, ini apaan sih? Tapi tunggu dulu, itu belum bagian paling gila. Masih ada satu kepingan puzzle lagi dan aku udah bisa nebak siapa. Drew McIntyre bakal ikut masuk ke kekacauan ini. Gak percaya? Dengerin dulu, aku punya buktinya, punya feelingnya, dan punya cerita yang bakal bikin kalian auto pencet like sebelum video ini kelar. Let's go! Oke, kita mundur dikit ke Elimination Chamber, karena momen ini literally bikin internet meledak. John Cena, si anak emas WWE selama bertahun-tahun, tiba-tiba ngehajar Cody Rhodes, sang WWE Champion. Terus, The Rock kasih tatapan, "Yap, dia anak buahku sekarang." Hah? Emang boleh jadi gini? Cena sampai sekarang masih belum buka suara kenapa dia ngelakuin itu, tapi kita semua udah bisa nebak lah ya. Ini kan tahun terakhir Cena di WWE. 2025 bakal jadi farewell tournya dan dia cuma punya satu tujuan, ngelewatin rekor Ric Flair. 16 kali juara dunia, sekarang dia udah nyamain. Tapi dia pengen ke 17. Dan kalau itu artinya dia harus jual jiwa ke The Rock biar bisa ninggalin WrestleMania 41 sebagai juara, dia kayaknya udah siap tanda tangan kontraknya. Tapi ini nih yang bikin makin seru. Cena bukan satu-satunya orang yang bisa dapat boost dari The Final Boss. Ada satu lagi bintang di WWE yang udah lama ngegrind, punya semua modal buat jadi top guy, tapi selalu kejebak di zona situ-situ aja. Kalian tahu siapa? Ya elah, siapa lagi kalau bukan si bad boy dari Skotlandia, Drew McIntyre. Yap, Drew bakal masuk ke dalam aliansi gila ini bareng Rock dan Cena. Dan aku di sini buat ngebongkar semua petunjuknya. Siap? Ayo kita bahas clue yang udah dikasih The Rock. Karena nih orang doyan banget kasih tease misterius. The Rock tahun kemarin tuh kayak naik roller coaster gak sih? Awalnya dia mau ngambil spot Cody buat WrestleMania 40 dan fans marah banget. Respect buat yang protes, kalian semua yang bikin perubahan. Terus dia banting setir, jadi The Final Boss dan jujur itu vibes banget. Setelah Mania, dia ngilang ke Hollywood tapi tiba-tiba balik pas Bad Blood. Dan dia ngelakuin apa? Stare down sama Cody dan Roman Reigns terus nunjukin 3 jari. Aku langsung mikir, oke, triple threat match di Mania 41 masuk akal. Tapi ternyata enggak, bruv. Lanjut ke Raw perdana di Netflix, serius, itu episode aneh banget. Dia tiba-tiba jadi corporate babyface, ngomong ala-ala CEO. Tapi di SmackDown, dia balik jadi dirinya lagi. Pas Elimination Chamber, Cena ngajar Cody, The Rock nongol dan sekarang dia tunjukin 2 jari. Aku mulai pikir, ini dia lagi ngitung mundur ya? Dan yang bikin makin curiga, The Rock udah kasih tease soal seseorang yang bakal gabung dia dan Cena. Dan kalau kalian sambungin titik-titiknya, jawabannya udah jelas banget. Drew McIntyre. Masih ragu? Oke, mari kita bahas bromance mereka. Kita mundur ke tahun 2019. TMZ nanya ke The Rock, siapa bintang besar WWE selanjutnya? Tanpa ragu, dia jawab Drew McIntyre. Dia bilang Drew punya look yang keren, badan gahar, tinggal nyambungin diri ke penonton. Wah, dapat pujian dari The Rock tuh nggak main-main, bro. Fast forward ke tahun 2024, tahun yang berat banget buat Drew. Feud sama CM Punk, gila sih, itu salah satu feud terbaik tahun ini. Tapi di balik layar, dia kehilangan anggota keluarganya. Kontraknya sempat gak jelas dan secara kreatif, dia benar-benar frustasi. Sampai-sampai ada rumor dia mau cabut dari WWE. Terus tiba-tiba dia resign dan kalian tahu siapa yang kasih dia hadiah? The Rock. Dan hadiahnya bukan sembarangan, sebilah pedang. Siapa yang ngasih pedang ke orang coba? Cuma The Rock. Terus pas Netflix Raw, Drew diwawancara Daily Mail UK. Dia bilang dia dan The Rock sempat ngobrol di backstage, bahkan ngajak dia ikutan Instagram live-nya. Pas live itu, Drew ikut-ikutan. Terus tiba-tiba dia bisik-bisik sesuatu ke kuping The Rock. Ya bikin penasaran, The Rock langsung senyum kayak I got you bro. Drew minta apa? Title shot, peran di Hollywood. Kita semua pengen tahu. Pokoknya mereka ini udah dekat dari lama dan sekarang aku yakin The Rock bakal tarik Drew masuk ke aliansi ini. Tapi kenapa Drew? Apa untungnya buat dia? Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Sederhana aja bro. Drew McIntyre punya semua yang dibutuhin buat jadi top guy di WWE. Badan monster, promonya ngena, claymore kicknya brutal. Tapi tiap kali dia nyaris jadi the guy, selalu aja ada yang ngejatuhin dia. Dia juara dunia di WrestleMania 40. CM Punk nyerang. Dia main please cash in Money in the Bank, title langsung hilang. Sakit banget. Terus dia makin frustasi, ngamuk ke Bloodline, ke semua orang yang bersekutu sama musuh mereka sendiri. Mirip siapa? Cena.
Mereka berdua ini udah deket banget sama Greatness, tapi selalu ada yang ganggu. Dan Drew sekarang ada di SmackDown, ngulang lagi feud sama Damian Priest. Dia butuh sesuatu yang lebih besar. Dan siapa yang bisa kasih itu? The Rock dan John Cena. Kebayang nggak faction ini? The Rock otaknya, Cena pengalamannya, Drew otot dan masa depan mereka. Serem sih, dan countdown dari 3 ke 2 tadi, siapa tahu satu itu Drew. Atau plot twist, ada orang lain yang bakal gabung. Jadi aku yakin banget, Drew McIntyre bakal jadi kepingan terakhir dari aliansi baru The Rock dan John Cena. Ini bakal jadi faction paling gila di WWE, dan aku butuh ini terjadi di WrestleMania 41. Menurut kalian gimana? Apakah semua ini masuk akal atau ini cuma fantasi booking liarku doang? Dan kalau bukan Drew, siapa menurut kalian yang lebih cocok? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.